Pembahasan tentang kewirausahaan telah sering kita dengar. Nah, kewirausahaan menurut Bapak Manajemen Modern Peter F. Drucker tahun 1959 adalah kemampuan untuk menciptakan atau mengerjakan sesuatu yang baru atau inovatif dan berbeda atau kreatif. Lalu ada juga beberapa ahli kewirausahaan dan ekonom memaparkan pandangannya tentang kewirausahaan, dari Richard Cantillon pada tahun 1734 sampai dengan Carl Vesper pada tahun 1980 yang mempunyai pandangan masing-masing. Dari apa yang sudah diungkapkan oleh para ahli tentang kewirausahaan, kita dapat simpulkan bahwa karakteristik wirausahawan yang dapat kita teladani adalah jujur, selalu disiplin, kreatif dan inovatif, berkomitmen tinggi, mandiri dan realistis, punya keterampilan interpersonal yang baik, berani, bersemangat dan optimis, punya analisa yang baik, berjiwa pemimpin, bisa membuat keputusan dengan tepat dan bertanggung jawab terhadap keputusannya, loyal dan totalitas pada bisnisnya, yakin dengan kualitas produknya, dan karakter-karakter lain yang bisa menunjang bisnisnya. Memang, apa tujuan dan pentingnya berwirausaha? Wirausaha berpotensi meningkatkan kesejahteraan hidup wirausahawan itu sendiri dan masyarakat sekitar dengan membuka lapangan kerja. Melalui wirausaha, kita juga dapat menularkan dan mengembangkan semangat kemandirian pada orang lain. Daya kreativitas dan inovasi juga dapat terasah ketika berwirausaha. Pada akhirnya, wirausaha yang sukses dapat meningkatkan produktivitas nasional. Dalam arti lain, kita dapat berkontribusi pada bangsa dan negara kita tercinta ini. So, untuk para remaja, manfaat yang bisa kita dapat dari memupuk sikap kewirausahaan dan akhirnya berani berwirausaha diantaranya: 1. Mengoptimalkan diri sendiri. Karena dalam berwirausaha kita mesti punya mental yang kuat dan dituntut selalu berkembang secara mandiri untuk mengimbangi perubahan perilaku konsumen dan pasar. 2. Mengembangkan kepemimpinan. Kita akan menghadapi macam-macam tantangan yang menuntut kemampuan pengambilan keputusan dan kepemimpinan. 3. Mendapatkan keuntungan besar dan tak terbatas. Kita akan menjadi bos untuk diri kita sendiri. Artinya, kita bisa mendapat keuntungan maksimal dari hasil kerja keras sendiri. Makin kita bekerja keras dan cerdas, maka makin mungkin kita dapat keuntungan berlipat. 4. Membuka lapangan kerja. Kita bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, dengan memberdayakan mereka untuk membantu dalam bisnis atau usaha kita. 5. Berkontribusi nyata pada masyarakat. Bisnis atau usaha kita bisa membantu masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan mereka yang sebelumnya bisa jadi sulit dipenuhi karena keterbatasan akses. Sekarang masuk pada tahapan kewirausahaan. Berikut tahapannya. Yang pertama, tahap memulai. Semua yang disebutkan sebelumnya tidak akan berarti jikalau kita tidak memulai. Ingat bahwa lari maraton dimulai dari satu langkah kecil di awal. Tahap awal adalah mencari peluang usaha yang baru dan memungkinkan diterima masyarakat. Bisa juga dengan melakukan akuisisi, franchising, atau menjualkan barang dari produsen. Yang kedua, tahap melaksanakan. Dalam tahap ini, kita mengelola pembiayaan, SDM, kepemilikan, kepemimpinan, strategi pemasaran, hingga evaluasi. Yang ketiga, tahap mempertahankan. Di sini kita perlu menindaklanjuti rencana-rencana pengembangan sehingga usaha atau bisnis kita tetap bertahan dan diterima masyarakat. Dan yang terakhir adalah tahap mengembangkan. Nah, di sini kita akan mengembangkan usaha atau bisnis yang sudah dijalankan. Pesan ini disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat Fakultas Psikologi Universitas Airlangga dan Posyandu Remaja Gundih Jaya, Puskesmas Gundih.